Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Aywijaya dengan NPM 2231060162. Saya mahasiswi mata kuliah Psikologi Lingkungan. Dalam tugas analisis psikologi lingkungan kali ini, saya akan memilih lokasi ruang publik, yaitu Mall City Mall di Batu Raja. Judul analisis saya adalah memaknai ruang. Analisis ruang personal dan persepsi di tengah kepadatan sedang Mall City Mall Batu Raja. Analisis ini merupakan studi observasi untuk mengupas hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan lingkungan buatan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana desain arsitektur, khususnya tingkat kepadatan yang berada pada level sedang atau non-crowding, mempengaruhi kebutuhan psikologis mendasar pengunjung. Kita akan melihat bagaimana konsep seperti teritorialitas, ruang personal, dan persepsi kenyamanan menjadi panduan bagi pengunjung dalam berinteraksi di ruang komersial yang luas ini. Mall ini berlokasi di kota Batu Raja. Secara fisik, ia memiliki langit-langit yang tinggi, lantai keramik terang, dan pencahayaan yang optimal. Tata ruangnya adalah lorong-lorong terbuka lebar dengan mini event atau pameran di area tengah. Area food court dan hypermarket terlihat berada di ujung lantai. Kondisi yang saya amati adalah kepadatan sedang. Tidak ada kesesakan atau crowding, tetapi ada cukup banyak orang yang berlalu lalang. Mall ini menampilkan kualitas lingkungan fisik yang dirancang secara modern untuk memfasilitasi aktivitas digital dan rekreasi. Desain oval plan ini bertujuan untuk memaksimalisasi aliran pengunjung dan visibilitas toko. Kepadatan sedang yang terlihat dalam video ini, di mana pengunjung dapat bergerak bebas tanpa perlu bergesekan atau berjuang melewati kerumunan, itu adalah sangat penting. Menurut studi psikologi lingkungan, kepadatan di level ini seringkali menciptakan stimulasi optimal, yaitu tingkat rangsangan yang menyenangkan, bukannya berlebihan yang dapat memicu stres. Kehadiran area bermain anak di tengah lantai dasar menunjukkan upaya desain untuk mengakomodasi fungsi sosial dan rekreasi, menjadikannya ruang multifungsi. Walaupun kepadatan tergolong nyaman, kebutuhan akan ruang personal atau personal space sangat terlihat. Menurut teori proxemic Edward T. Hall, setiap orang punya zona kenyamanan. Kita bisa melihat pengunjung di area makan cenderung memilih meja yang benar-benar kosong atau duduk saling berjauhan, mempertahankan jarak sosial dan publik mereka. Ini adalah mekanisme menjaga batas. Selain itu, teritorialitas sementara muncul ketika tas atau benda diletakkan di kursi kosong. Secara nonverbal menandai bahwa ruang itu sedang dikuasai untuk sementara waktu. Fenomena teritorialitas temporer di lingkungan publik seperti ini adalah respon adaptif untuk mengontrol interaksi sosial yang tidak diinginkan. Ketika ruang tidak terlalu padat, individu merasa memiliki kontrol penuh untuk menandai wilayahnya dengan mudah, seperti meletakkan barang pribadi di kursi sebelah. Hal ini berbeda dengan situasi crowding, di mana kontrol atas ruang hilang total. Kontrol nonverbal ini sangat penting karena membantu pengunjung merasa aman dan tidak terancam, yang merupakan persyarat dasar bagi kenyamanan di ruang publik. Pengunjung juga cenderung memilih tempat duduk yang menawarkan proteksi visual minimal, seperti sudut atau dekat tiang, untuk lebih membatasi interaksi. Pengunjung menunjukkan preferensi yang dipengaruhi oleh persepsi lingkungan mereka. Area mall yang mendapat cahaya alami atau yang terlihat bersih dan terawat dengan baik dalam kualitas lingkungan fisik lebih menarik. Persepsi kenyamanan ini bersifat subjektif, namun secara kolektif pengunjung akan mencari tempat yang dirasa paling lembab. Desain yang terang dan bersih atau kualitas lingkungan fisik memberikan cue bahwa tempat ini aman dan mudah dinavigasi, sehingga mendukung kenyamanan secara psikologis. Persepsi kenyamanan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan fisik, di mana faktor seperti pencahayaan, warna, dan tata letak menjadi penentu utama. Mall ini memanfaatkan pencahayaan buatan yang terang dan cerah,
serta skema warna yang menarik, yang secara psikologis dipersepsikan sebagai area yang aktif dan aman. Selain itu, lantai yang bersih dan tidak ada penumpukan barang menciptakan keteraturan visual yang membantu mengurangi beban kognitif pada pengunjung. Dalam psikologi lingkungan, lingkungan yang mudah dipahami atau legible dan tertata atau koheren cenderung menghasilkan persepsi positif dan meningkatkan niat untuk tinggal lebih lama. Desain mal ini memfasilitasi aksesibilitas dan kelancaran gerak. Lorong yang lebar dan ruang terbuka di tengah tidak menciptakan hambatan fisik, dan hal ini berdampak pada kondisi psikologis. Tidak adanya hambatan seperti macet lalu lintas manusia membuat pengunjung memiliki rasa kontrol yang tinggi terhadap pergerakan mereka. Hal ini penting untuk mengurangi stres yang muncul timbul akibat kepadatan. Ini juga memungkinkan berbagai kelompok usia seperti orang tua dengan kereta bayi atau anak-anak yang bermain untuk berinteraksi dengan ruang dengan mudah. Aksesibilitas di sini mencakup kemudahan navigasi kognitif dan fisik. Lorong yang lebar dan display yang terpisah-pisah membantu pengunjung memproses informasi visual tanpa kesulitan, yang disebut sebagai legibilitas lingkungan. Secara fisik, lorong yang luas memastikan bahwa kebutuhan jarak interpersonal pengunjung terpenuhi, bahkan saat berpapasan. Kemudahan bergerak ini juga penting untuk kesejahteraan emosional karena pengunjung tidak perlu mengkhawatirkan konflik sosial atau hambatan, sehingga energi mental mereka dapat difokuskan pada tujuan utama, yaitu berbelanja atau bersosialisasi. Terdapat 3 perilaku utama yang diamati mendukung analisis ini. Yang pertama, fokus pada anak-anak yang bermain dengan sangat aktif dan bebas di area terbuka di tengah, menunjukkan bahwa desain ruang yang lapang mendorong perilaku eksploratif. Yang kedua, fokus pada pejalan kaki. Orang-orang berjalan dengan kecepatan santai dan jarang mengubah jalur secara tiba-tiba, menegaskan bahwa tidak adanya tekanan atau resiko bertabrakan atau efek non-crowding. Yang ketiga, fokus pada area duduk. Orang yang duduk berjarak, bahkan ketika ada banyak kursi kosong yang bersebelahan. Hal ini adalah contoh visual langsung dari menjaga ruang personal. Observasi perilaku ini memperkuat hubungan antara desain ruang dan respon psikologis. Perhatikan perilaku anak-anak di area bermain. Mereka menunjukkan tingkat keterlibatan dan energi tinggi, yang merupakan bukti bahwa lingkungan yang menyediakan kesempatan dan aman, atau persesi safety, mendorong perilaku eksplorasi dan aktivasi. Sementara itu, perilaku menjaga jarak antar kelompok yang berjalan kaki menunjukkan bahwa meskipun kepadatan rendah, zona publik atau jarak lebih dari 3,6 meter tetap dijaga untuk meminimalkan potensi konflik sosial. Menggarisbawahi pentingnya ruang penyangga di lingkungan ramah. Secara ringkas, mal ini berhasil menciptakan lingkungan yang minim masalah psikologis lingkungan serius seperti crowding. Aspek yang sudah baik adalah tata ruang terbuka dan kebersihan yang mendukung kenyamanan dan kelancaran aliran. Namun, masalah psikologis yang tetap ada adalah kebutuhan dasar pengunjung untuk menjaga batas ruang personal mereka. Sebagai rekomendasi, penambahan elemen soft barrier seperti tanaman hias di antara meja dapat membantu memenuhi kebutuhan teritorialitas pengunjung tanpa mengorbankan keterbukaan ruang. Lingkungan publik ini dengan tingkat stimulasi dan kepadatan yang terkontrol dapat dikategorikan sebagai lingkungan yang berpotensi restoratif sekunder. Artinya, meskipun tujuan utamanya komersial, pengunjung dapat memulihkan energi mental dari rutinitas harian. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada integrasi elemen alami atau biofilia, penambahan vegetasi indoor yang signifikan atau titik air kecil di area duduk dapat lebih meningkatkan efek ketenangan dan pemulihan stres, serta memperkuat batas teritorialitas yang diinginkan oleh pengunjung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.